warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Kelompok 6. di sini kami akan menjelaskan tutorial bagaimana cara uji two-way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, perlu teman-teman ketahui, uji two-way ANOVA adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dua faktor atau lebih terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Baik, berikut adalah contoh kasus two-way ANOVA, yaitu salah satu mahasiswa agribisnis Unsulbar ingin melakukan penelitian mengenai perbedaan tingkat harga dan kategori besar kemasan. Terhadap tingkat penjualan kue, mahasiswa tersebut mengambil sampel di beberapa toko yang melakukan penjualan dengan masing-masing tingkat harga dan kategori besaran kemasan seperti tabel berikut. Dengan jumlah responden 18, kemudian scroll ke bawah, ada beberapa yang akan diuji. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil penjualan kue dikaji dari tingkat harga. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil penjualan kue dikaji dari kategori besar kemasan. Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara tingkat harga dan besar kemasan dalam penjualan kue. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi SPSS. Baik, di bagian variabel view yang di bawah ujung kiri, di bagian name, ketik tingkat harga. Kemudian kategori besar kemasan. Harga, tingkat harga, kategori besar kemasan, dan tingkat penjualan. Dan di bagian value, ketik titik 3 di samping kanan. Nah, akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Kemudian masukkan kode 1 dan label, ketik tinggi, kemudian ketik add, lalu lakukan seperti yang tadi pada kode 2. Pada label, ketik rendah, add, kemudian 2, add, kemudian oke. Lalu lakukan cara yang sama pada bagian kategori besar kemasan. Kode 1 kecil, kode 2 sedang, dan kode 3 besar. Kemudian oke. Nah, kemudian masuk di data view pada ujung kiri bawah, data view. Nah, ini adalah tampilan dari data view. Kemudian salin konsep pada Excel, tempel. Oke, ini adalah tampilan dari data view. Kita rapikan. Selanjutnya, klik Analyze pada bagian atas. Pilih General Linear Model, pilih Univariate. Masukkan tingkat penjualan di Independent Variable dan masukkan tingkat harga dan kategori besar kemasan di Fixed. Klik Save. Centang Standardizes. Klik Continue.
kemudian oke. Kemudian abaikan ini. Nah, telah muncul tampilan baru seperti ini. Kemudian klik kembali analyze, pilih deskriptif statistik, kemudian klik explore. Nah, ini adalah tampilan. Masukkan standar disease pada dependent list, kemudian klik plot. Centang normality plot switch test. Klik continue, klik OK. Di sini sudah muncul test of normality, di mana jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data variabelnya tidak terdistribusi normal. Tetapi jika lebih dari 0,05, maka data variabelnya terdistribusi normal. Dan di sini nilai signifikannya adalah 0,624, maka data yang dihasilkan adalah normal dan dapat dilanjutkan ke uji homogenitas. Nah, untuk menguji homogenitas, klik analyze, klik general linear model, kemudian klik univariate, kemudian klik save, hilangkan centang standar disease, klik continue, klik options, centang homogeneity test dan centang deskriptif statistik, klik continue, klik immense estimated margin means, kemudian pindahkan tingkat harga, kategori besar kemasan, dan tingkat harga kategori kemasan pada display means for. Kemudian klik continue dan klik OK. Maka data akan muncul between subject factors dan deskriptif statistik. Dan data dari output SPSS ketiga yaitu data uji homogenitas. Nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 sehingga data dinyatakan homogen. Karena semua nilai signifikan X di atas 0,05 dan output keempat yaitu Levens test of equality of error variance, di mana data ini adalah data yang menjawab rumusan masalah dari ketiga pertanyaan soal. Jadi, dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA, uji homogenitas adalah berdasarkan output SPSS diperoleh nilai sebesar 0,672, yang dimana karena nilai signifikan X lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel hasil dari tingkat penjualan bersifat homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Kemudian, data keempat yaitu text of between subject effect, di mana data ini adalah output untuk uji hipotesis penelitian, yaitu menjawab rumusan masalah dari 3 pertanyaan soal pengambilan keputusan dari uji two-way ANOVA. Jika nilai dari signifikan kurang dari 0,5, maka ada perbedaan dari hasil tingkat penjualan berdasarkan variabel faktor, dan jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Kesimpulannya, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dari hasil penjualan kue dikaji dari tingkat harga. Yang kedua, diperoleh nilai sebesar 0,846, maka diperoleh nilai signifikan sebesar 0,848, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dari hasil penjualan kue dikaji dari besar kemasan. Yang ketiga, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,619 sehingga lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara tingkat harga dan besar kemasan dalam penjualan kue. Sekian dari presentasi kelompok 6 mengenai hasil uji two-way ANOVA.